Kita sudah mempelajari dua fungsi dalam Excel, yaitu fungsi matematika dan fungsi statistik. Selanjutnya, kita akan mempelajari fungsi logika dan penggunaannya. Fungsi logika ini kita pergunakan pada saat kita akan membuat suatu keputusan atau kesimpulan berdasarkan kriteria tertentu. Fungsi logika yang pertama adalah fungsi if. Untuk menentukan nilai dengan membandingkan yang didasarkan pada kondisi tertentu. Langkah pertama, teman-teman buat dulu datanya. Sekarang kita akan melihat penerapan if tunggal. Misalnya, kita ingin menentukan keterangan berdasarkan nilai yang diperoleh siswa. Keterangan yang diberikan bisa berupa lulus jika nilai lebih dari atau sama dengan 75 dan remedial jika nilai kurang dari 75. Rumus yang bisa kita tuliskan yaitu seperti ini. Selanjutnya, kita akan menggunakan if majemuk untuk menghitung nilai huruf berdasarkan rentang nilai numerik siswa. Misalnya, kita ingin memberikan nilai huruf seperti berikut. A untuk nilai lebih dari 80. Kemudian B untuk nilai antara 71 sampai 80. C untuk nilai kurang dari sama dengan 70. Dan rumus if majemuk untuk menghitung nilai huruf adalah seperti ini. Gimana? Bisa diikuti ya? Oke, kita lanjut ya. Kita akan mencoba penggunaan fungsi logika berikutnya, yaitu fungsi N. Fungsi N ini gunanya untuk menentukan nilai kebenaran dengan argumen atau kondisi yang kedua-duanya harus terpenuhi atau dua-duanya harus bernilai benar. Silahkan diikuti contoh penggunaan fungsi N berikut ini. Rumus ini akan menghasilkan nilai true jika semua kondisi yang diuji benar. Jika salah satu kondisinya salah, maka hasilnya akan false. Seperti pada contoh di gambar. Rumus N akan memeriksa apakah seorang siswa memenuhi kedua kriteria atau nilai lebih dari sama dengan 75 dan nilai sikapnya A. Dengan formula rumusnya adalah seperti ini. Nah, gimana? Semakin mudah apa semakin bingung nih? Kita masih akan lanjut ke fungsi berikutnya. Setelah kita mencoba fungsi N, sekarang kita akan mempelajari fungsi OR. Fungsi OR ini gunanya untuk menentukan nilai kebenaran dengan argumen atau kondisi yang salah satu atau keduanya harus terpenuhi atau keduanya bernilai benar. Berbeda dengan N, rumus OR memungkinkan kita memeriksa beberapa kondisi dan cukup satu saja yang benar untuk mendapatkan hasil true. Misalnya, kita ingin memeriksa apakah seorang siswa memenuhi salah satu dari dua kriteria, apakah nilainya lebih dari 75 atau sikapnya A. Rumus OR untuk memeriksa apakah siswa memenuhi salah satu dari dua kriteria adalah seperti ini. Oke. Yang terakhir ini ada fungsi lookup. Ada yang sudah sering menggunakan fungsi ini? Boleh teman-teman sebutkan apa aja fungsi lookup ini? Gimana? Udah ketemu jawabannya? Yes, betul banget. Ada dua fungsi lookup, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sekarang apa yang membedakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP? Fungsi VLOOKUP digunakan untuk menentukan suatu nilai tertentu berdasarkan kondisi di mana data diambil dari tabel sumber secara vertikal. Silahkan perhatikan dan ikuti contoh penggunaan fungsi VLOOKUP berikut ini. Misalnya, kita memiliki tabel data siswa dengan nama di kolom pertama, nilai dan keterangan di kolom-kolom berikutnya. Kita ingin mencari keterangan berdasarkan nilai siswa. Maka yang kita butuhkan adalah sebuah tabel bantu atau referensi tabel seperti di sel A9 sampai dengan B13 seperti pada gambar. Jika kita ingin mengisi keterangan berdasarkan nilai, rumus VLOOKUP yang digunakan adalah seperti ini. B2 adalah lookup value yang ingin kita cari nilainya. Kolom A10 sampai B13 adalah tabel array, rentang data tempat kita mencari. 2 adalah
call index num karena nama siswa ada di kolom kedua. False memastikan kita melakukan pencarian yang tepat atau nilai ID harus cocok, dan tanda dolar berfungsi sebagai nilai absolut yang mengunci range cell agar tidak bergeser. Kalau tadi fungsi VLOOKUP untuk menentukan suatu nilai tertentu berdasarkan kondisi di mana data diambil dari data sumber secara vertikal, maka fungsi HLOOKUP adalah untuk menentukan suatu nilai tertentu berdasarkan kondisi di mana data diambil dari tabel sumber secara horizontal. Ingat ya, V adalah vertikal dan H adalah horizontal. Sama dengan VLOOKUP, HLOOKUP hanya berbeda dari letak tabel referensi yang dibuat. Jika VLOOKUP tadi tabel referensi dibuat secara vertikal, HLOOKUP tabel referensinya dibuat secara horizontal, yaitu dari rentang sel D9 sampai dengan H10. Penggunaan rumus mirip dengan VLOOKUP, hanya mengganti nama fungsinya menjadi seperti ini. Maka di kolom keterangan juga akan tertampilkan hasil yang sama dengan hasil VLOOKUP yang tadi. Kita sudah mempelajari beberapa fungsi yang ada di Excel. Berikut ini kita akan mempelajari beberapa kesalahan atau error pada rumus atau formula yang bisa terjadi ketika kita menggunakan Excel. Kesalahan atau error ini masih bisa kita perbaiki. Nah, berikut ini beberapa contohnya. Pertama, tanda pagar berjejer seperti ini. Ketika ada tampilan tanda pagar berjejer seperti ini, berarti lebar kolom tidak cukup untuk menampilkan isi dari sel, ataupun sel mengandung format tanggal atau waktu yang menghasilkan nilai negatif. Maka untuk mengatasinya, teman-teman bisa menambahkan lebar kolom dengan cara menarik atau drag di garis batas kolomnya, atau mengganti format tanggal atau waktu sehingga menghasilkan nilai yang benar. Selanjutnya, tampilan tanda pagar div garis miring 0 tanda seru. Excel menampilkan error ini ketika pada formula yang dibuat terdapat pembagian dengan 0 atau dengan sel yang tidak bernilai atau kosong. Pada Excel, nilai 0 atau sel kosong tidak dapat digunakan untuk membagi dalam satu formula. Berikutnya ada tanda pagar name tanda tanya. Untuk tampilan ini akan keluar ketika Excel tidak dapat mengenali sebuah nama yang digunakan pada formula. Contohnya, nama range pada formula yang terhapus, salah mengetikkan fungsi, teks pada formula tidak diapit tanda kutip, atau tidak menyertakan titik 2 pada alamat range. Error selanjutnya ada tanda pagar 0 tanda seru. Tanda error ini akan muncul saat Anda menggunakan intersection operator pada dua range yang berhubungan pada sebuah formula. Seperti ini contohnya. Kemudian ada tanda pagar 6 tanda seru. Tampilan error ini akan keluar ketika terdapat kesalahan penggunaan bilangan dalam sebuah formula atau fungsi. Lanjut, ada tanda pagar ref tanda seru. Excel akan menampilkan error ini ketika mengacu pada referensi sel atau range yang salah. Contohnya, Anda telah menghapus sel yang diacu oleh formula, atau Anda telah menyalin sel yang Anda pindahkan ke atas sel yang mana diacu oleh formula. Oke, biar nggak bingung, perhatikan contoh berikut ini. Contoh error berikutnya adalah tanda pagar value tanda seru. Error ini muncul ketika formula yang dibuat mengandung sel yang berisi tipe data yang berbeda. Contohnya seperti berikut ini. Anda membuat formula sama dengan day kurung buka C6 kurung tutup. Padahal tipe data pada C6 adalah teks. Maka akan muncul pesan error tanda pagar value tanda seru. Terakhir nih ada tanda pagar N/A. Error ini akan muncul ketika nilai sel not available untuk fungsi atau formula. Biasanya ini terjadi pada fungsi lookup yang mana sel berisi nilai yang tidak terdapat dalam tabel lookup atau data pada tabel lookup tidak mengurut secara alfabet. Gimana? Udah makin pusing kan? Kita akan pelajari materi selanjutnya di video selanjutnya. Bye!